Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami ya Tuhan ada karena kasih kemurahan Engkau dalam hidup kami. Pimpinan Engkau dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh selalu pada kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang orang percaya mewarisi sifat Bapa. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dan salah satu tandanya adalah semakin merosotnya moral manusia. Alkitab sudah menyatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan kadang tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2-4. Namun ini justru jadi kesempatan indah bagi orang percaya untuk mendemonstrasikan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Tuhan, yang sudah seharusnya mewarisi sifat Allah, yaitu kasih. Sebab Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16b. Tetapi pada kenyataannya terhadap saudara seiman atau rekan satu gereja atau sesama hamba Tuhan, kadang kita bisa berselisih. Kita bisa saling iri hati, saling tidak suka, kadang benci, kadang bisa saling menjatuhkan karena persaingan di dalam pelayanan. Kerinduannya yang besar terhadap hal-hal rohani mengantarkan Andreas bertemu dengan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sementara saudaranya Petrus lebih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Lalu Andreas berkesempatan membawa saudaranya ini kepada Yesus. Dan ketika Petrus berbicara ia, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Terdapat Yohanes 1 ayat 42. Dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yang terdapat dalam Matius pasal 16 ayat 18-19. Yesus justru berbicara banyak dan punya rencana besar bagi kehidupan Petrus dan bukan Andreas. Meski demikian, Andreas tidak iri hati atau cemburu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selama masih ada perselisihan atau iri hati, berarti kita belum mengasihi dengan sungguh. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar bahwa
kita bisa menjadi Andreas dan juga bisa menjadi Petrus, yaitu Andreas yang begitu rindu kepada mendengarkan firman Tuhan atau bertemu dengan Yesus, dan Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kita harus memiliki yaitu sifat daripada Bapa, yaitu kasih, sehingga orang lain dapat melihat kehidupan kita dan melihat Yesus ada di dalam kita karena kita memiliki kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh belajar akan kasih Engkau Tuhan, mewarisi sifat daripada Engkau Tuhan, karena Engkau itu sendiri adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam Engkau maka kami memiliki kasih. Pimpin hidup kami dalam kehidupan yaitu dunia yang menuju kehancuran ini. Kiranya Tuhan kami tetap Tuhan berada di dalam kebenaran dan kasih kepada dapat ditujukan kepada dunia ini dan semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.